Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan masak sup ayam nih teman-teman. Ini dari paha ayam 2 ya, sup ayam sama jamur kering ya teman-teman. Nah, ini jamurnya saya udah cuci. Setelah dicuci kemudian ini lagi direndam dengan air ya teman-teman, dan rendaman air ini nanti dimasukkan dalam sup ya, jangan dibuang karena dia kaldunya lebih wangi. Kemudian ini bumbunya ada ini ya teman-teman, ada jahe, kemudian nanti garamnya saya menyusul garam dan penyedap rasa, kemudian garam dan penyedap rasa aja gitu ya. Ini jadi simple supaya nanti saya nggak taruh apa-apa ya, jadi supaya ini rasa chickennya itu sama jamurnya itu kerasa banget ya teman-teman, ayamnya ya. Nah kemudian ini nanti saya mau tumis kembang kol, mau ditumis. Sebenarnya kalau di sop campur ini juga enak, tapi saya sengaja ini bisa ditumis. Kemudian nanti saya mau masak tempe ini teman-teman. Ini tempenya belum saya iris, kemudian nanti saya iris-iris dulu ya. Nah nanti ada minyak, ini minyak ngambil secukupnya, kemarin saya botolnya nggak muat, tak taruh di sini ya teman-teman. Nanti kita mulai memasak. Nah sebelum ayamnya itu dimasak, kita ini tadi saya masukin, ini dimasukin sini dulu aja ya teman-teman. Nanti kalau udah mendidih itu terus supaya lemaknya kebuang. Nanti setelah kebuang nanti dicuci ya, dicuci bersih, kemudian nanti dicuci bersih, kemudian baru ini diganti air, kemudian kita masak sup ya. Karena ini merah tadi saya keluar gitu, ini banyak darahnya, jadi supaya nanti darah sama lemaknya itu enggak terlalu berlemak gitu ya. Nah kita mau iris-iris tempenya dulu ya teman-teman. Oh ya, ini bumbu tempenya ada bawang putih, ini bawang putihnya saya banyakin, kemudian cabai, ini cabai kecil pedes banget teman-teman, terus bawang merah ya, terus nanti pakai kecap asin gitu teman-teman, saya pakai kecap asin aja, kemudian pakai penyedap rasa. Kalau tambah garam sedikit nggak apa-apa karena kecapnya nanti udah asin lagi. Ini kita potong-potong dulu ya. Tempenya kita potong-potong seperti ini ya teman-teman, kita belah seperti ini. Nah terus kecil seperti itu ya. Nah seselera aja ya teman-teman, mau bikin tipis atau tebel nggak apa-apa ya. Nah seperti itu teman-teman, kalau saya agak tebalan sedikit. Bawang putih kita keprek, terus bawang merah kita iris-iris semua ya. Nah ini ayamnya sudah mendidih teman-teman. Nah udah kita matikan dulu ya, lalu dicuci teman-teman ayamnya ya. Nah setelah direbus sebentar, kita cuci ya teman-teman. Nah, ini karena mentahnya udah dicuci ya, jadi ini udah bersih teman-teman. Ini cuma karena ngilangin lemaknya aja ya. Nah seperti ini ya, ini jadi udah tuh kan lemaknya banyak ya teman-teman, mengambang begitu. Nah ini udah cukup ya teman-teman, seperti ini ya. Terus nanti kita masukkan terus buat sop ya. Nah ini sambil airnya mendidih teman-teman, ini kita godok, buka dulu ya campurnya ya. Nah kita iris jahenya yang buat sup ya teman-teman. Ini jahenya udah dicuci ya, jahenya diiris kepeng-kepeng seperti ini. Sebenarnya dihaluskan juga bisa ya teman-teman, karena saya ulekannya itu patah, jadi saya pakai kayak gini jahenya. Ini musim dingin, jahenya banyakkan sedikit nggak apa-apa biar nggak bau amis. Nah kira-kira seperti ini ya. Nah teman-teman, jahenya kemudian kita masukkan sini dulu ya. Nah
Dan ini ayamnya juga kita masukkan ya teman-teman, sambil menunggu ini mendidih dan matang. Nanti kita siap-siap iris bawang merah ya teman-teman. Nah ini jamurnya yang kita masukin ini lebih banyak biar wangi teman-teman. Jadi ini nggak ada pewarna, ada wortel, kembang kol sama sekali tidak ada. Ini khusus sup ikan ya teman-teman, sup chicken. Nah pasti sedap banget rasanya. Nah kemudian kita iris bawang sambil menunggu supnya, kita iris bawang putih ya teman-teman, bawang merah maksud saya. Ini bawang putihnya udah saya geprek buat tumis ini, yang tumis tempe ya. Jadi kali ini resepnya 3 sekaligus teman-teman, tumis bawang, tumis apa namanya tempe, kemudian kembang kol ya. Ini kembang kol di Taiwan banyak sekali teman-teman, musim dingin itu membludak sekali ya. Ini seperti ini udah dicuci kembang kolnya teman-teman. Ini kembang kolnya juga bisa dikasih wortel ya. Nanti saya tambahkan, kalau cari di kulkas masih ada, kita pakai wortel ya teman-teman untuk pemanis. Nah ini saya suka tempenya itu pakai bawang merah banyakin, jadi lebih gurih gitu ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Kemudian cabenya kita iris ya teman-teman. Ini diiris seperti itu ya. Ada juga yang suka cabenya itu gelondongan satu-satu gitu tanpa diiris ya teman-teman. Tapi ini biar pedas, jadi saya iris saja ya. Nah, seperti itu cabenya. Kali ini tempenya kita goreng dulu ya teman-teman. Karena takut kosong, ini agak sedikit banyak minyak ya. Karena saya takut minyak, nggak apa-apa, mungkin sekali-sekali ya kalau kita berolahraga ya. Nah ini setelah mendidih, setelah panas minyak gorengnya, ini kita masukkan tempenya ya, digoreng. Ini kita siapkan kecap asin ya teman-teman. Kemudian ini penyedap rasanya di sini. Jadi saya sengaja nggak taruh di mangkok gitu ya.
agak kuning gitu teman-teman, tapi jangan terlalu kuning sekali, jangan terlalu matang sekali ya. Nah ini sudah kuning seperti ini ya teman-teman, tapi jangan terlalu kuning. Nah ini segini supaya nggak keras dan bumbunya bisa meresap sempurna ya. Nah seperti ini. Lalu kita tiriskan, kita taruh di piring dulu ya teman-teman. Kita sisihkan ya di sini. Kemudian minyak yang masih ada, itu minyak yang masih ada kita buat goreng bawang merah ya. Jadi saya lebih suka nggak terlalu matang sekali, jadi nggak kering. Jadi beda sama yang diiris tipis-tipis itu kering sekali tuh, biar awet ya teman-teman. Nah ini cuma porsi 1 hari gitu, atau buat 2 hari makan gitu ya. Nah ini bawang merahnya sudah kuning seperti ini, nggak usah terlalu kuning, nggak apa-apa ya teman-teman, takut gosong dan nanti rasanya jadi pahit ya. Kita masukkan bawang putihnya ya. Harum banget teman-teman. Nah bawang putihnya juga nggak sampai kuning teman-teman, nggak terlalu kuning sekali. Jadi kita masukkan tempenya ya tadi ya. Ini supnya udah mendidih seperti ini, biarkan jamurnya empuk dan ayamnya ya teman-teman. Kita apinya kecilkan supaya nggak membludak. Lalu kita masukkan penyedap rasa ya. Ini saya penyedap rasanya pakai Ajinomoto ya teman-teman, secukupnya ya. Ini saya tetap tambahkan air ya secukupnya, sedikit aja nanti. Segini aja. Sebentar ya. Nah, kita masukkan kecap asinnya dulu ya. Apinya kita kecilkan teman-teman. Lalu cabenya kita masukkan ya. Jadi setelah dikasih kecap, baru cabenya dimasukkan ke dalam. Nah, warnanya sangat cantik dan menarik, harum. Kemudian kita masukkan air ya teman-teman, supaya nanti kecapnya itu nggak gosong ya, dan nanti bumbunya bisa meresap. Kali
ini kita masak 3 resep sekaligus, teman-teman. Wah, wangi banget ya. Kita cicip, teman-teman. Kita cicip ya. Saya tambahkan aja sedikit kecapnya, teman-teman, karena saya nggak pakai garam, jadi ini kecap asin, udah asin ya, kurang asin sedikit, teman-teman. Kita sedikit lagi, coba kayak gimana. Nah, ini sudah matang ya, teman-teman. Oseng tempenya, kering tempenya. Lalu kita mau tumis kembang kol ya, teman-teman. Nah, ini udah saya kasih minyak sedikit, kemudian ini bawang putih kita masukkan ya. Lalu kita masukkan kembang kolnya, teman-teman. Dan ini kita tambahkan wortel ya, kita ketemu jadi di kulkas cari-cari ada wortel ya, kita potong. Potong seperti ini, kita masukkan ya, teman-teman. Ini kita masukkan air ya, nah kayak separuh direbus begitu, nggak apa-apa itu. Kita masukkan penyedap rasa secukupnya. Lalu garam, teman-teman, ini garamnya aja saya nggak punya ada mangkok ya, teman-teman, kita pakai ini kayak gitu ya, secukupnya, teman-teman. Ini kalau ada udang boleh juga dikasih udang ya. Kita tutup ya, teman-teman, biar cepat ya. Lalu ini supnya kita masukkan penyedap rasa ya, teman-teman, secukupnya. Kemudian garam ya. Garam, ini udah ngegolak, cuma saya kecilkan ya, teman-teman. Kira-kira cukup seperti itu. Dan ini aroma jamur dan ayam serta jahenya udah keluar ya aromanya ya.
Lalu kembang kolnya tadi kita buka, diaduk ya teman-teman. Wortelnya tadi kan saya naruhnya itu belakangan, jadi yang pertama itu kembang kol, jadi kita tok, jadi kita patahin gini. Kalau dia udah empuk berarti semua udah matang ya teman-teman. Ini masih agak kerasan ya, sebentar lagi ya. Kalau kembang kolnya mungkin ya sudah empuk, kemudian kita cicipin dengan rasanya ya, sekaligus dengan wortelnya teman-teman. Apakah udah empuk ya? Semua dua-duanya udah empuk, bumbunya pas sekali ya. Ini brokoli kalau buat masak capcay enak sekali ya teman-teman. Ini sudah matang. Wow, warnanya teman-teman enak banget pokoknya. Terus ini supnya kita cicip juga ya. Wah, ini jamurnya lebih banyak teman-teman, jadi lebih wangi ya. Nah, ikannya saya potong ayam, maksud saya ayamnya itu saya potong kecil-kecil ya, supaya kaldunya nanti bisa wangi. Nah, kita cicipin ya teman-teman. Sedap, enak banget pokoknya, ini pas. Karena musim dingin ini jahenya agak banyak sedikit, jadi lebih hangat badan gitu ya teman-teman, enak ya. Jahenya itu saya suka banget, wangi. Kemudian nih jamurnya nih, karena jamur kering tadi saya ngerendamnya juga belum lama-lama, nggak apa-apa, tapi dia direbus di sini ya teman-teman, agak lamanya. Nah, ini kira-kira nih ayamnya juga sudah empuk ya, sudah matang. Kita matikan kompornya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Nah, 3 resep sekaligus, sup ayam, kemudian ini oseng-oseng tempe, dan kemudian ini brokoli. Jadi ini semua enak sekali dan sangat wah, jadi kepingin makan teman-teman. Itu seperti itu ya. Dan ini ada nasi putihnya teman-teman, nasi putihnya ini yang dikukus itu. Nah, kira-kira begitu teman-teman, resep 3 resep sekaligus kali ini, resep saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.